Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih buat semua kesehatan yang kita masih miliki dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya berharap anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, secara khususnya anak-anak SMA Sultan Agung, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, kelas 12. Selamat pagi buat kalian semua. Semoga kalian sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Nah, pada pagi hari ini anak-anakku sayang, bahwa kita akan melanjutkan pertemuan kita pada part 2 ini, yaitu membahas tentang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental adalah nilai dasar yang dijabarkan dalam nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Artinya, nilai instrumen adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar yang dituangkan dalam bentuk konstitusi atau peraturan perundang-undangan, dimulai dari undang-undang dasar yang tertinggi sampai perundangan yang terendah. Misalnya saja, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, lanjut ke undang-undang, sejajar dengan peraturan-peraturan pemerintah pengganti undang-undang, lanjut turunnya ke peraturan pemerintah, kemudian keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, instruksi menteri, dan peraturan-peraturan daerah lainnya yang dimulai dari peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, sampai kepada peraturan-peraturan yang ada di tingkat kecamatan, bahkan di kelurahan maupun di desa. Berikut ini akan Ibu uraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian A, hak atas kewarganegaraan. Siapakah yang menjadi warga negara Indonesia? Nah, yang menjadi warga negara Indonesia itu diatur pada pasal 26 ayat 1 dan 2. Dengan tegas di sana dikatakan bahwa yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang telah disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Nah, kemudian penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau yang menetap dalam suatu negara sehingga memiliki kedekatan secara psikologis di tempat di mana dia dilahirkan atau di mana dia didomisilikan, di mana dia berdomisili, sehingga dia memiliki identitas yang jelas, yaitu berupa kartu tanda penduduk. Nah, mengenai Undang-Undang Kewarganegaraan yang menjadi instrumen Undang-Undang Kewarganegaraan adalah kita bisa mengingat Undang-Undang nomor 12 tahun 2006. Melalui undang-undang tersebut kita bisa melihat lebih terperinci siapakah yang menjadi warga negara Indonesia dengan syarat-syaratnya dan berbagai hal yang diatur tentang kewarganegaraan. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penduduk, bukan penduduk adalah orang-orang yang berada di suatu wilayah negara dan tidak mempunyai tujuan untuk menetap di wilayah negara tersebut. Jadi mereka ini adalah sifatnya sementara, ya, sehingga mereka tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara di negara tersebut, tetapi mereka memiliki hak-hak dan kewajiban secara personality sesuai dengan apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan di negara tersebut. Bagian B, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Negara Indonesia menganut ajas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ada equality before the law di sini, ada persamaan di dalam hukum dan pemerintahan. Ini diatur pada pasal 27 ayat 1 yang mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak ada diskriminasi di antara warga negara di negara kita. Lalu di ayat 2-nya merupakan jaminan hak-hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan itu. Jadi merupakan artinya di dalam pasal ini sekaligus
adanya hak dan kewajiban. Ya, maksudnya di pasal 27 ayat 1 ini melahirkan hak dan kewajiban, di mana kita berhak atas hukum, lalu kita berhak juga atas hukum itu, tetapi juga kita harus melakukan keseimbangan, melakukan kewajiban atas hukum itu sendiri dan pemerintahan. Jadi dalam konteks ini sekaligus kita lakukan di saat kita berhak, di saat kita melakukan kewajiban, itu sesuatu yang harus kita buat, kita lakukan dalam keseimbangan atau dalam equal, adanya kesamaan. Lalu berikutnya kita lanjutkan ke bagian C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur tentang hal ini, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Undang-Undang Perkoperasian, Undang-Undang Penanaman Modal, kemudian Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Perbankan, dan sebagainya, yang bertujuan menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak. Artinya, orang berhak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara ekonomi atau finansial. Karena ini merupakan instrumen bagaimana manusia itu mendapatkan pekerjaan sehingga dilindungi dengan undang-undang, lalu undang-undang yang ada itu memberikan peluang kesempatan bagi orang untuk bekerja. Dengan bekerja, manusia atau masyarakat Indonesia akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan akan mendapatkan secara finansial mendapatkan keadilan. Nah, tetapi dalam situasi yang pandemi seperti ini, banyak terjadi PHK, banyak terjadi pemutusan hubungan kerja sepihak, ya. Ini semua adalah merupakan situasi yang sangat dilematis dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Artinya pemerintah juga tidak bisa mengcover tentang hak-hak atas pekerjaan untuk kehidupan yang layak dalam situasi yang seperti ini. Jadi kita harus bisa melihat bahwa situasi negara bisa memberi pengaruh yang besar, situasi yang terjadi dalam suatu negara bisa memberi pengaruh yang luas kepada keberadaan daripada masyarakat itu sendiri terhadap hak-hak dan pekerjaan. Tetapi syukurlah dalam pemahaman ini pemerintah Indonesia masih memberikan kesempatan-kesempatan bagi bekerja, memberikan bantuan, memberikan segala macam yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena PHK. Jadi kalau misalnya ini dilakukan dengan benar oleh jajaran pemerintahan itu sendiri, nah bagi orang-orang yang terkena PHK pasti bisa dilindungi ataupun terbantu. Kita lanjutkan. Kemudian bagian D adalah hak dan kewajiban bela negara. Pada pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus kewajiban dari setiap warga negara Indonesia. Arti membela negara ini kita bukan harus masuk menjadi TNI, Polri, tapi bagaimana kita dengan profesi kita, dengan status sosial kita, kita dapat membela negara kita dalam artian membela secara psikologis ya, artinya memberi semangat, motivasi kepada pemerintah, memiliki nilai-nilai nasional yang tinggi, memiliki cinta tanah air yang tinggi, itu pun merupakan wujud dari bela negara. Jadi kalau kita membuat sebuah sikap atau tingkah laku yang memburukkan atau yang membuat negara kita itu tercemar atau membuat negara kita itu malu, baik pemerintahnya kita melakukan suatu tindakan yang memalukan pemerintah atau yang mempermalukan masyarakat kita sendiri, atau kita melakukan sikap-sikap yang sangat tidak manusiawi, itu sama aja artinya kita tidak melakukan bela negara. Jadi bela negara bukan hanya tugas kepolisian ABRI, TNI, tetapi bela negara merupakan tugas kita semua sebagai masyarakat Indonesia. Kita lanjut. Bagian E-nya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Hal ini diatur dalam pasal 28. Ini pasal 28 ini banyak sekali ya anakku ya. Dia terdiri dari beberapa ayat, dari mulai ayat A sampai
Z ya. Jadi kita harus lihat substansi dari pasal 28 itu adalah menetapkan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya. Dalam ketentuan ini terdapat 3 hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat. Dalam melaksanakan ketiga hak tersebut, setiap warga negara berkewajiban mematuhi berbagai ketentuan yang mengaturnya. Artinya kita masih dilindungi, tetapi juga kita diberi kebebasan yang benar-benar dibatasi oleh undang-undang yang mengaturnya. Jadi kebebasan berserikat berkumpul ini adalah suatu kebebasan yang secara manusiawi diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar pada pasal 28, tetapi kita juga harus menyadari bahwa kebebasan kita itu harus juga kita sadari dibatasi oleh nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri dan nilai-nilai ajaran agama kita. Jadi jangan sampai kebebasan kita itu tanpa batas yang menimbulkan, mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bahkan bagi negara kita itu sendiri. Jadi banyak contoh sekarang orang melakukan kebebasan yang tanpa mengingat nilai-nilai norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga memunculkan situasi yang tidak baik, situasi yang tidak kondusif bagi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita lanjut. Bagian F, kemerdekaan memeluk agama. Pada pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian di pasal 29 ayat 2 menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks ini, kehidupan bangsa Indonesia memiliki kebebasan beragama tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampur adukkan ajaran agama. Nah, jadi ini di sini pemahamannya anak-anakku sekalian, bahwa kita adalah negara beragama. Di negara kita tidak dibolehkan, tidak dibenarkan ateisme atau paham yang tidak memeluk atau tidak meyakini suatu kepercayaan terhadap agama. Nah, melalui pasal 29 ayat 1 dan 2 ini, kita itu harus menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Di sini kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain untuk memeluk agama yang kita yakini. Biarkanlah orang lain memeluk agama yang diyakininya. Dan kita melakukan sebuah proses hubungan yang indah di dalam kebebasan beragama, baik secara vertikal antara kita dengan Tuhan Sang Pencipta, maupun secara horizontal antara kita dengan sesama pemeluk agama yang seagama, yang berbeda agama, maupun umat beragama kepada pemerintah. Jadi dalam hal ini kita harus benar-benar menjaga, benar-benar kita mengingat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 ini. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sangat melanggar hak-hak asasi manusia dalam kehidupan beragama di negara Indonesia kita ini. Haruslah kita bisa menghargai, menghormati hak-hak beragama orang lain, hak-hak beribadah agama lain, yang benar-benar harus kita menggunakan hati nurani yang paling dalam. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang melanggar hati nurani kita sendiri dalam kebebasan dan kehidupan beragama di negara kita. Kita lanjutkan bagian daripada bagian G-nya, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Mengenai masalah pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam pasal 30 ayat 1 dan ayat 2. Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dalam pasal 30 ayat 1 dan 2, kita mengikut sertakan diri untuk
melakukan pertahanan dan keamanan negara kita, ini bukan berarti seperti yang saya jelaskan tadi, kita wajib ikut militer. Tidak. Tapi bagi anak-anakku sekalian yang dia punya cita-cita ingin menjadi TNI, ABRI, kepolisian, maupun angkatan-angkatan udara, angkatan laut, semua itu merupakan bagian dari kita ikut serta. Kita berhak menjadi bagian dari masyarakat Indonesia untuk terjun sebagai garda terdepan, sebagai tentara, sebagai militer, polisi, angkatan udara, angkatan laut. Kita berhak untuk ikut di di institusi tersebut, ya, melalui jalur-jalur testing di pemerintahan. Nah, jadi kalau kita bercita-cita ingin melakukan pembelaan negara sebagai profesi untuk garda terdepan, ini suatu sikap yang sangat terpuji. Nah, hendaknya pemerintah memberikan fasilitasi, memberikan ruang, peluang bagi anak-anak Indonesia, bagi pemuda-pemuda Indonesia yang ingin menjadi bagian dari institusi tersebut dengan melalui testing-testing yang sangat bersih, yang clean. Artinya tidak boleh adanya permainan kotor di sana. Karena orang yang memang punya cita-cita dari hati nurani untuk menjadi bagian garda terdepan dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, itu kalau memang dia memiliki cita-cita yang luhur dari hatinya sendiri, mengapa tidak diberikan kesempatan? Mengapa tidak diberi peluang? Jadi dengan testing-testing yang bersih, tidak ada istilahnya permainan kotor, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, ini memberi suatu kesempatan yang sangat adil bagi putra-putri bangsa Indonesia untuk masuk di institusi sebagai garda terdepan dalam usaha pembelaan negara. Nah, kemudian kalau kita orang-orang sipil, bagaimanakah kita melakukan usaha pembelaan negara demi mempertahankan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan NKRI adalah harga mati? Tentunya kita melalui profesi kita masing-masing, melalui usaha kita masing-masing secara personality. Kita membela tanah air adalah dengan melakukan tugas-tugas pokok kita dengan serius, dengan benar, bertanggung jawab melakukan tugas-tugas kita. Apakah kita itu sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai anak sekolah, sebagai mahasiswa, sebagai anak-anak terpelajar, kaum-kaum intelektual, kaum-kaum akademisi, semua kita itu kalau melakukan tugas-tugas pokok dan fungsional kita dengan penuh bertanggung jawab, maka pertahanan dan keamanan negara kita pun bisa kita perkuat dan bisa kita implementasikan, bisa kita wujudkan. Nah, tapi kalau kita hanya menyerahkan bahwa pertahanan keamanan negara hanyalah tanggung jawab daripada pihak kepolisian, tentara, militer, ini tentunya kita itu tidak memahami apa yang diatur dalam pasal 30 ayat 1 dan 2. Jadi melalui pasal 30 ayat 1 dan 2, hendaknya kita memiliki kesadaran bersama-sama kita dalam situasi negara kita yang seperti ini. Kita harus tetap harus merapatkan barisan untuk mempertahankan dan keamanan negara kita ini dengan kemampuan kita masing-masing, dengan status profesi kita masing-masing. Ya, jadi harapan Ibu untuk materi pasal 30 ayat 1 dan 2 ini kita benar-benar harus menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Kita lanjut bagian H-nya. Kemudian bagian H adalah hak mendapatkan pendidikan. Salah satu tujuan negara Republik Indonesia yang tercermin dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan salah satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya di dalam pasal 31 ayat 1 dikatakan, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian pada pasal 31 ayat 2-nya disebutkan di sana, setiap warga negara
wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewajibkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Di dalam pasal 31 ini, ini juga merupakan sesuatu hak-hak dan kewajiban yang diatur sedemikian rupa mengenai prospek masa depan bangsa Indonesia ini. Karena pendidikan merupakan satu hal yang sangat pokok dan yang sangat penting. Tanpa pendidikan, bangsa itu tidak akan bisa mencapai tujuan nasionalnya. Oleh karena itu, maka tujuan negara kita salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Apa yang dimaksud dengan cerdas dalam hal ini? Cerdas di sini artinya bukan hanya mengerti tulis baca saja, bukan hanya bebas aksara, buta huruf atau buta aksara saja, tetapi yang dimaksud dengan cerdas di sini adalah bagaimana manusia Indonesia melalui pendidikan dan sistem pendidikan nasional yang diatur di dalam undang-undangnya itu menciptakan, memberi produk, menghasilkan orang-orang cerdas, generasi yang cerdas, yang bisa menguasai teknologi, yang bisa menciptakan sumber daya manusia dengan mengolah bahan jadi menjadi bahan mentah, bahan mentah menjadi bahan jadi, kemudian bahan jadi dikelola lagi menjadi bahan yang siap untuk diproduksi. Artinya apa? Bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam. Begitu luas, begitu kaya sumber daya alam kita dari darat, laut, lautan. Demikian banyak dan besar aset negara kita dalam sumber daya alamnya. Tetapi jika kemampuan sumber daya manusia kita tidak memiliki keseimbangan untuk mengolahnya, maka bangsa Indonesia tidak akan bisa mencapai tujuan nasional, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bagaimana kita mampu mengolah sumber daya alam kita? Tentunya adalah dengan memiliki sumber daya manusia melalui pendidikan. Nah, makanya dalam hal ini, pendidikan nasional harus ditata, dilakukan dengan sedemikian rupa melalui sistem pendidikan nasional yang benar-benar berorientasi kepada menciptakan manusia Indonesia yang siap untuk melakukan kompetisi dalam globalisasi nasional, di mana situasi sekarang adalah situasi 4.0, di mana manusia atau generasi muda harus bisa bersaing dengan dunia lain, dengan manusia yang ada di dunia ini dalam memahami, menguasai teknologi. Dengan demikian, maka kita harus terus berusaha untuk tidak mau menyerah dalam situasi pandemi seperti ini pun. Belajar dari rumah, kita nggak boleh jenuh, nggak boleh kita kalah dengan situasi ini. Karena kalau negara kita menghadapi pandemi ini, lalu kita menyerah, kita tidak berjuang untuk menerima, mendapatkan hak-hak pendidikan yang baik dan berkualitas, maka bagaimana generasi ke depannya kalau 1 tahun pandemi ini begini saja, apakah kalian dalam 1 tahun ini langsung sama sekali tidak mencerdaskan dirimu melalui pembelajaran daring ini? Nah, oleh karena itulah maka pemerintah melakukan proses pembelajaran daring, dan pemerintah kita berharap memberikan fasilitas-fasilitas melalui pemberian kuota gratis bagi seluruh siswa yang ada di Indonesia ini, membantu membuat jaringan-jaringan internet di desa-desa, membantu di kelurahan-kelurahan ada dibuat wifi sehingga masyarakat yang berada di pelosok pedesaan bisa melakukan pembelajaran daring secara online dengan tidak bersusah payah lagi, sehingga tidak menimbulkan sebuah ketidakadilan dalam menikmati pendidikan itu. Mudah-mudahan pemerintah benar-benar melakukan hal ini sampai ke tingkat-tingkat daerah atau di pelosok-pelosok ke desa yang jauh dari jaringan-jaringan internet, sehingga ada wifi yang
buat di kelurahan-kelurahan. Harapan kita untuk melakukan pasal 30, mengimplementasikan pasal 31 di negara kita dalam situasi pandemi ini memang harus dilakukan secepat mungkin implementasinya, dipraktekkan secepat mungkin. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Bagian I, Kebudayaan Nasional Indonesia. Pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam pasal 32 ayat 2 disebutkan, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. Dalam konteks pasal 32 ayat 1 dan 2 ini, anak-anakku sayang, disinilah bahwa Undang-Undang Dasar, konstitusi kita, benar-benar melindungi hak-hak daripada bahasa daerah, daripada masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, daripada aset-aset tradisional. Karena memang kekayaan negara juga adalah merupakan bagian dari kekayaan negara itu bersumber dari kebudayaan tradisional, kebudayaan-kebudayaan bangsa Indonesia yang di negara kita ini kurang lebih 700 suku bangsa. Masing-masing suku-suku tersebut memiliki kebudayaannya masing-masing sehingga memperkaya kebudayaan nasional. Artinya tiap-tiap daerah, tiap-tiap suku yang 700 suku kurang lebih tersebut memiliki budayanya sendiri, bahasanya sendiri. Nah, ini tentunya negara harus melindungi. Negara harus memberikan hak-hak daripada masyarakat tradisional, masyarakat yang memiliki budaya, untuk mengembangkan budayanya, untuk mengembangkan tradisinya sebagai kekayaan nasional. Sehingga dalam hal ini pemerintah harus memberikan fasilitasi. Adanya diadakan event-event tradisional, seperti misalnya Karnaval Jember, ya misalnya Pesta Danau Toba, itu semua adalah memberikan peluang bagi masyarakat daerah yang memiliki kebudayaannya, tradisionalnya, untuk bisa dikenal oleh masyarakat nasional, bahkan internasional. Jadi masyarakat harus bisa bersinergis bekerja dengan pemerintah, terutama Dinas Pariwisata, untuk mengembangkan semua produk-produk tradisional yang ada di daerah masing-masing untuk dijual dalam artian positif, sehingga memberikan investasi ke daerah tersebut. Jadi kekayaan tradisional, kekayaan alam daerah bisa dijual dengan melakukan promo-promo. Pada saat sekarang promosi tentang kebudayaan nasional, tradisi-tradisi yang ada di daerah masing-masing harusnya lebih cepat atau lebih canggih karena adanya YouTube, adanya vlogger. Jadi bolehlah para YouTuber atau para vlogger itu memperkenalkan budaya-budayanya, merupakan konten-konten yang menarik, dibuat konten-konten yang menarik sehingga memunculkan tempat-tempat pariwisata yang menarik. Di pelosok-pelosok daerah banyak pariwisata, banyak wisata-wisata kuliner, wisata-wisata alam, yang semuanya itu menjadi sebuah investasi, sebuah pemasukan bagi daerah ataupun bagi lokal. Yang tentunya ini memberi peluang secara ekonomi bagi masyarakat setempat. Nah, jadi dalam hal ini anak-anak generasi muda seperti kalian juga boleh dengan menggunakan YouTube, kalian membuat konten-konten yang menarik tentang pariwisata, tentang wisata kuliner, wisata alam di tempat kita masing-masing. Jadi di sini bukan hanya pemerintah saja yang harus melakukannya, tetapi kita bersama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk memperkaya kebudayaan nasional sehingga dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia.
Kita lanjut. Kita lanjut bagian D, perekonomian nasional. Pasal 33 Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Terdiri atas 5 ayat sebagai berikut. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan ajas kekeluargaan. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan ketentuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang, itu ayat 5-nya ya. Lalu ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. Pasal 33 ini substansinya sangat dalam sekali anak-anakku sayang. Bahwa tidak ada perbedaan diskriminatif untuk mengelola daripada aset negara. Bahwa cabang-cabang produksi dikuasai oleh negara tapi dipergunakan untuk kepentingan rakyat. Artinya apa? Kita memiliki perusahaan-perusahaan seperti Pertamina, ya perusahaan-perusahaan seperti Pelindo, perusahaan-perusahaan seperti perkebunan, itu semua memang dikelola oleh negara. Tetapi bagaimana perusahaan-perusahaan BUMN itu yang dikuasai oleh negara itu dinikmati, hasil daripada usaha-usaha yang dikuasai oleh negara itu dinikmati oleh masyarakat. Tidak dinikmati oleh segolongan, sekelompok. Artinya apa? Jika BUMN, badan usaha milik negara, sebagai perusahaan-perusahaan besar yang ada di dalamnya, ini benar-benar dilakukan, dimanage dengan baik, dikelola dengan baik oleh orang-orang yang memiliki hati nurani, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang takut dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan, terutama takut kepada nilai-nilai yang terdapat pada agama dan nilai-nilai dasar Pancasila. Maka negara kita ini sudah bisa makmur, anak-anakku sayang. Tapi kita belakangan ini sangat miris hati kita. Bagaimana badan usaha milik negara mengalami kerugian. Ya, bagaimana perkebunan-perkebunan yang begitu luas seluruh Indonesia memiliki beribu-ribu hektar, berjuta-juta hektar perkebunan yang dikelola oleh badan usaha milik negara, perkebunan PTP 1 sampai PTP 9. Tetapi perkebunan-perkebunan itu tidak memberikan investasi yang besar, tidak memberikan sumbangsi yang besar bagi masyarakat, bahkan merugi. Ini sesuatu yang sangat miris, anak-anakku sayang. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mengapa negara kita seperti ini? Kita negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi mengapa perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara itu merugi? Pertamina juga seperti itu. Ya, nah, jadi ini kenapa seperti ini? Karena tidak menyadari akan hak dan kewajibannya. Karena tidak menyadari nilai-nilai dasar yang terdapat dalam Pancasila. Mereka-mereka yang duduk sebagai manajer direksi, orang-orang yang duduk di situ sebagai komisaris utama, yang mendapatkan gaji besar dari negara ini. Tetapi bagaimana perusahaan itu bisa rugi? Bagaimana perusahaan itu tidak memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, bagi masyarakatnya? Ini yang harus dipikirkan oleh negara, oleh pemerintah dewasa ini. Nah, saya bersyukur Bapak Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang sangat benar-benar preventif, bahkan sangat perlu kita dukung, ya, agar perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara itu benar-benar diperiksa atau dilakukan perubahan yang begitu signifikan, dilakukan perombakan-perombakan, dan kalau bisa dilakukan regulasi, artinya dilakukan perubahan-perubahan dan peraturan-peraturannya juga diperbaiki.
dirubah untuk menjadi memiliki sistem yang lebih baik. Jangan perusahaan-perusahaan badan usaha milik negara yang diharapkan oleh pasal 33 ini adalah satu pasal yang untuk kita bisa makmur, tetapi dipergunakan oleh sekelompok orang, sekelompok golongan. Jangan badan usaha milik negara itu dijadikan sebuah pemahaman menjadi badan usaha milik neneknya. Jadi BUMN itu badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara, kemudian dipersembahkan buat kebahagiaan, kemakmuran, kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bukan dikelola seolah-olah badan usaha milik neneknya. Sehingga mereka hanya merekrut, mengambil keuntungan untuk kepentingan mereka, kekayaan-kekayaan mereka secara kelompok, secara golongan. Ini sangat miris sekali. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan Ibu sekarang ini untuk materi pasal 33 terbuka mata kita bersama-sama untuk kita menjadi orang yang melakukan satu penilaian, ya, kita melakukan sebuah pengkontrolan bersama-sama sebagai generasi muda. Kita bisa melakukan kontrol sosial terhadap pemerintah, terhadap pelaku-pelaku daripada suprastruktur di negara kita ini. Kita lanjutkan bagian K, yaitu kesejahteraan sosial. Nah, masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur dalam pasal 34. Pasal ini terdapat 4 ayat. Yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak. Nah, anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, Ibu berharap kamu masih tetap fokus untuk pasal 34 ini, anak-anakku sayang. Pemerintah memang sudah memberikan berbagai macam fasilitas dan perlindungan melalui jam sostek kesehatan, jam sostek ketenaga kerjaan, melalui berbagai macam fasilitas. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mekanisme ataupun sistem pelaksanaan di pemerintahan pusat dengan di pemerintahan daerah itu sangat berbeda sekali. Sebagai contoh, jika masyarakat ingin menggunakan pelayanan fasilitas kesehatan melalui jam sostek kesehatan, kadang-kadang ini sangat muter-muter dan sangat ribet birokrasinya. Ya, memang benar sudah dibikin sistem yang sangat efektif, tetapi kenyataannya dalam pengurusan apapun yang dilakukan secara birokrasi di negara kita ini masih selalu muter-muter dan ribet banget. Sehingga kadang-kadang masyarakat awam jadi tidak dapat memahami apa yang harus dilakukannya. Dan ini dia tidak mendapatkan penjelasan yang jelas. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang berkompeten, yang ada jawabannya muter-muter dan berbelit-belit. Jadi inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah pusat, oleh pihak-pihak yang terkait. Apakah itu dinas kesehatan di daerah, bahkan oleh Menteri Kesehatan itu sendiri. Begitu juga untuk ketenaga kerjaan. Jam sostek tenaga kerja.
Nah, bagaimanakah pelayanan-pelayanan terhadap jam sostek ketenagakerjaan yang masyarakat mengikutinya sebagai tenaga kerja, baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan pemerintah tentunya. Kalau di pemerintahan tentunya ini lebih sangat tersistematis ya, dan sangat teratur, sistematis dengan baik. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan, misalnya di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang ada yayasannya dan sebagainya, kadang-kadang pemahaman tentang jam sostek ketenagakerjaan ini tidak dilakukan penyuluhan ya, sehingga para pekerja-pekerja yang ada di perusahaan-perusahaan itu kurang mendapatkan wawasan dan pengetahuan untuk bagaimana sebenarnya hak-haknya, bagaimana sebenarnya kewajiban-kewajibannya. Jadi kurang adanya sosialisasi yang maksimal terhadap masalah ini, terhadap masalah jam sostek ketenagakerjaan maupun jam sostek kesehatan bagi masyarakat awam, bagi masyarakat sipil yang bukan bekerja di institusi pemerintahan. Jadi kesejahteraan, kelayakan untuk mendapatkan fasilitas ini sebenarnya harus lebih ditingkatkan lagi dewasa ini. Kita pun menyadari dalam situasi pandemi sekarang, mengapa banyak dokter yang aparat kesehatan, petugas-petugas kesehatan, mereka yang bekerja di garda terdepan, mereka kenapa menjadi korban pandemi ini? Kenapa mereka yang harus menjadi korban pandemi ini yang demikian mengerikan ya? Padahal mereka seharusnya kan di-cover, dilindungi oleh APD yang demikian maksimal. Apakah ini fasilitas kesehatan sendiri tidak dapat dinikmati oleh para petugas kesehatan? Saya sangat miris melihat begitu banyaknya para petugas kesehatan, para dokter, mereka yang berada di garda terdepan, mereka yang benar-benar mengurusi para korban-korban atau para orang-orang yang terkena COVID-19. Ternyata mereka sendiri tidak dilindungi kesehatannya, mereka sendiri tidak menikmati fasilitas-fasilitas kesehatan ini. Nah, ini ada apa? Ini sesuatu yang sangat miris, sesuatu yang sangat berlawanan dengan sila Pancasila, berlawanan dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 34 ini. Kenapa fasilitas kesehatan, orang-orang kesehatan yang mereka bekerja benar-benar di lapangan, di rumah sakit, di puskesmas, mereka itu malah tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, tidak mendapatkan APD yang begitu lengkap, APD yang betul-betul tersedia dengan baik. Jadi tidak dipakai berulang-ulang lagi APD-nya. Nah, kemudian bagaimana mereka itu diberi tunjangan, diberi dana untuk meningkatkan gizi dan imun mereka, ya, sehingga mereka itu benar-benar terlindungi. Karena tanpa mereka kita nggak bisa mengatasi pandemi ini. Tanpa para dokter, para nurse, perawat, para apoteker, ya, semua keadaan ini tidak akan bisa teratasi. Ya, tentu mereka juga harus mendapatkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada, baik di rumah sakit pemerintah maupun di rumah sakit swasta, sampai ke puskesmas yang ada di daerah-daerah atau di pedesaan. Nah, ini harapan kita ya, melalui materi ini kita berharap pemerintah harus fokus, Menteri Kesehatan harus fokus, dan pihak-pihak yang terkait untuk menangani masalah kesehatan yang ada dalam situasi pandemi ini. Nah, akhirnya anak-anakku sayang, fakir miskin, anak-anak terlantar itu juga dikuasai oleh negara, diperhatikan oleh negara. Ini juga masih kurang dinas sosial dan dinas kesehatan. Ini haruslah benar-benar bekerja secara maksimal, terutama dinas sosial juga ya. Bagaimana orang-orang jompo, orang-orang gila berkeliaran di jalan-jalan, itu siapa yang ngurusi? Jadi bukan hanya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi orang-orang gila juga harus diberi fasilitas. Orang-orang yang kena narkoba, orang-orang yang terkena narkoba harus difasilitasi. Jangan ada rehabilitasi itu diskriminasi. Kalau orang kaya baru bisa direhabilitasi. Jadi bagaimana orang-orang yang miskin, orang-orang yang hanya karena mau coba-coba, karena kebodohannya, karena dia merupakan kurir-kurir sehingga dia jadi korban memakai. Bagaimana mereka
direhabilitasi. Bagaimana mereka memiliki biaya untuk rehabilitasi kalau rehabilitasi itu tidak dibangun oleh pemerintah? Di daerah-daerah harus ada rumah rehabilitasi, harus ada rumah-rumah merehabilitasi orang-orang yang menjadi korban narkoba, orang-orang yang menjadi korban kekerasan seksual. Itu harus ada rumah-rumah rehabilitasinya sehingga mereka bisa diurus secara fasilitasinya, baik dia diobati, baik dia direhab, dan itu adalah hak-hak mereka sebagai warga negara. Jadi pemerintah harus memiliki kewajiban. Jadi dalam hal ini pemerintah, dalam hal ini Bapak Jokowi juga harus bisa memahami lah bahwa dinas sosial itu nggak bekerja di daerah-daerah. Ada rumah-rumah rehabilitasi. Yang ada sekarang rumah-rumah rehabilitasi milik-milik yayasan yang itu bayarnya mahal-mahal sekali. Nah, baiklah anakku sayang, dengan membahas materi tentang nilai-nilai instrumen yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, harapan Ibu pasal 26 sampai pasal 34 itu kita harus pahami karena itulah bagian dari hak-hak dan kewajiban kita. Itulah merupakan hak pasal-pasal yang sangat substansi di Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat kita cintai di negara kita yang sangat kita cintai ini. Nah, jadi pada hari ini anak-anakku sayang, dengan belajar memahami nilai-nilai instrumen tersebut, Ibu berharap kalian bisa menyadari apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, dan pemerintah juga semakin menyadari apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya sebagai pemerintah untuk bagaimana menciptakan tujuan nasional di negara kita ini. Nah, akhirnya pada pagi hari ini, pertemuan kita part 2 selesai pada hari ini. Semoga penjelasan Ibu dapat kalian tangkap, dapat kalian pahami, dan kalian lakukan dalam setiap segi kehidupan kalian. Nah, kemudian Ibu juga minta maaf jika ada kata-kata Ibu yang salah atau penjelasan Ibu yang kurang begitu jelas. Ibu mohon dimaafkan, dan saya tetap berdoa buat kalian semua anak-anakku sayang. Salam hormat saya buat orang tua kalian. Kemudian juga salam sehat, tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol pemerintah supaya kita terhindar dari dampak atau terhindar dari virus corona. Semoga Tuhan memberkati kita. Salam sayang buat kalian semuanya. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Salam.